Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu di Masjid Salahuddin Tiban Pajak ini. Salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Minhajul Muslim, dan kita sudah masuk dalam bab salat, di mana kita akan membahas tentang hal-hal yang disunnahkan, kemudian hal-hal yang dimakruhkan, dan hal-hal yang membatalkan. Tentu perkara ini harus menjadi perhatian kita, karena bagaimanapun salat ini adalah yang menentukan amalan-amalan yang lainnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Idza saluhat saluha sairu amalihi." Kalau salat kita ini baik, maka amal-amal yang lain juga akan mengikut baik. Wa idza fasadat, tetapi kalau salat kita rusak, maka fasada sairu amalihi, seluruh amal-amal yang lainnya juga ikut rusak. Makanya karena salat ini menentukan tentang kebaikan amal-amal yang lainnya, maka sudah selayaknya seorang mukmin ini harus melaksanakan salat dengan sebaik mungkin, mendatangkan rukun-rukunnya, mendatangkan syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, termasuk juga sunnah-sunnahnya. Bahkan dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala membahasakan di dalam Al-Qur'an itu kalimat iqamus salat, menegakkan salat, bukan mengamalkan salat. Karena orang yang mengamalkan salat belum tentu menegakkan salat. Tapi orang yang menegakkan salat sudah barang tentu mengamalkan atau mengerjakan salat. Dan menegakkan salat itu mencakup mendatangkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, termasuk juga sunnah-sunnahnya, dan berusaha meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan, apalagi sampai mendatangkan perkara yang membatalkan. Lah di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang disunnahkan dalam salat apa saja. Pengarang di sini menyebutkan dua perkara tentang masalah hal-hal yang disunnahkan. Pertama, sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah. Adapun sunnah muakkadah maksudnya sunnah yang sangat ditekankan, jangan sampai ditinggalkan saat salat. Walaupun ini sunnah, tapi kan menyempurnakan salat. Pertama kata beliau,
membaca surat atau sesuatu dari Al-Quran, seperti membaca satu ayat atau dua ayat setelah membaca Al-Fatihah pada salat subuh dan pada 2 rakaat pertama dari salat zuhur, asar, maghrib dan juga isya. Dan ini berdasarkan sebuah riwayat bahwa Nabi SAW membaca Ummul Kitab Al-Fatihah dan 2 surat pada 2 rakaat pertama salat zuhur, sedangkan pada 2 rakaat yang terakhir beliau hanya membaca Ummul Kitab, maksudnya Al-Fatihah. Terkadang beliau memperdengarkan kepada mereka 1 ayat. Jadi bacaan Al-Quran setelah Al-Fatihah itu meskipun sunnah, tapi ulama menganggap ini sunnah muakkadah. Rasul tidak pernah meninggalkannya. Kalau sunnah biasa, Rasul kadang meninggalkan, kadang melakukan. Tapi kalau disebut sunnah muakkadah, artinya Rasul tidak pernah meninggalkannya, walaupun itu sunnah. Maka ini yang pertama, membaca surat. Membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Karena kalau Al-Fatihah itu masuk pada rukun, sudah kita jelaskan. Tidak boleh orang solat meninggalkan bacaan Al-Fatihah, karena tidak sah solatnya. Tapi kalau seandainya seseorang meninggalkan bacaan Quran setelah Al-Fatihah, tidak mempengaruhi solatnya, sah-sah saja. Seandainya ibu setiap rakaatnya hanya mencukupkan Al-Fatihah saja tanpa membaca surat, sah-sah saja. Tetapi walaupun demikian, karena ini bagian daripada sunnah salat, arti mengerjakan bisa mendapatkan pahala dan menyempurnakan salat, maka sebaiknya jangan ditinggalkan, walaupun 1 ayat atau mungkin 1 surat yang pendek dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Membaca Sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca Rabbana walakal hamd. Kata beliau di sini, bagi imam dan orang-orang yang salat sendirian, khusus bagi imam, ibu jadi imam di rumah bagi anak-anak gitu ya, atau ibu salat sendirian, sedangkan makmum membaca Rabbana walakal hamd. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian ketika beliau mengangkat lambungnya dari ruku dan ketika berdiri beliau membaca Rabbana walakal hamd. Juga berdasarkan sabda Rasul, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Jika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, hendaklah kalian membaca Rabbana atau Allahumma rabbana lakal hamd. Ini juga bagian daripada sunnah, membaca Rabbana walakal hamd. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, membaca Subhana Rabbiyal Azim. Membaca Subhana Rabbiyal Azim. Kapan itu? Saat posisi ibu sedang ruku, kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ini bagian daripada sunnah muakkadah, artinya menyerempet wajib, karena Rasul tidak pernah meninggalkan bacaan ini. Jadi saat ibu sedang ruku ataupun saat sedang sujud, kita diperintahkan untuk bertasbih Subhana Rabbiyal Azim saat ruku dan Subhana Rabbiyal A'la saat sujud.
Makanya disebutkan ketika turun surah Al-Waqiah ayat 74 di sini, fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah nama Rabbmu yang maha agung. Maka Rasul bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah ayat ini sebagai bacaan dalam ruku kalian. Kemudian ketika turun firman Allah surah Al-A'la ayat pertama, sabbihisma rabbikal a'la, maka Rasul mengatakan ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah ayat ini sebagai bacaan sujudmu. Dan ingat bahwa posisi ruku dan sujud ini adalah posisi yang penting dalam salat. Ingat Buya, posisi ruku dan posisi sujud itu adalah posisi yang paling penting dalam salat. Kenapa? Karena dua posisi ini di mana dosa-dosa kita itu sedang dirontokkan. Karena saat kita ini sedang salat, Allah jadikan dosa-dosa kita itu diletakkan di pundak dan diletakkan di kepala. Jadi saat ibu kemudian ruku, maka dosa-dosa di pundak itu akan berguguran. Sebagaimana ibu saat sujud, dosa-dosa di kepala itu juga sedang berguguran. Inilah di mana dua posisi ini jangan diremehkan. Makanya Nabi SAW saat digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang salat malam beliau, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, jangan kau tanya bagaimana lama berdirinya, rukuknya sama dengan berdirinya dan sujudnya sama dengan rukunya. Jadi Nabi SAW terkadang lama dalam posisi ruku, hampir mirip dalam berdirinya, dan juga dalam posisi sujud hampir mirip dengan rukunya. Kenapa Nabi SAW melakukan itu? Karena memang dua posisi ruku dan sujud ini itulah yang menentukan dosa-dosa kita itu digugurkan. Ketika Nabi SAW bicara soal keutamaan salat, di antaranya menggugurkan dosa, sampai Nabi mengatakan, bagaimana pendapatmu jika engkau punya sungai di hadapan rumahmu, kemudian engkau mandi 5 kali sehari, tentu engkau akan bersih badanmu. Ya, kata para sahabat, begitulah solat 5 waktu menggugurkan dosa. Kapan waktu solat kita itu digugurkan dosanya? Yaitu waktu ruku dan waktu sujud. Karena disitulah waktu-waktu yang sangat istimewa kita ini mensucikan Allah. Saat ruku kita membesarkan Allah, dan saat sujud kita merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, membaca takbir intiqal. Takbir itu kan ada dua, Bu. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Takbiratul ihram itu rukun. Bacaan Allahu Akbar di permulaan salat itu namanya takbiratul ihram, itu masuk dalam rukun. Kalau ibu tidak baca, tidak sah salatnya. Tapi takbiratul intiqal berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya, maka pengarang di sini memasukkan perkara itu bagian daripada sunnah muakkadah, maka jangan ditinggalkan. Kemudian yang kelima, tasyahud yang pertama. Tasyahud yang pertama, karena tasyahud akhir itu dia bagian daripada rukun. Maka tasyahud yang pertama masuk pada kategori sunnah muakkadah. Sebagian para ulama ada yang mengatakan wajib. Makanya kalau seandainya ketika ibu lupa melakukan tahiyat atau tasyahud yang pertama, kan itu sering terjadi kan, Bu, ya. Umpamanya ibu sholat duhur atau asar, saat tasyahud yang kedua kan terkadang lupa kita ini, tahu-tahu bangkit ke rakaat ketiga, tidak sempat tasyahud. Itu sering dilakukan manusia, itu lupa tidak melaksanakan tasyahud awal, ya. Karena saking asiknya melamun, kurang khusyuk, akhirnya terkadang lupa dia melaksanakan tasyahud awal, langsung bangkit ke rakaat ketiga. Lah, saat seseorang lupa tidak melaksanakan tasyahud awal itu, maka tidak membatalkan salat, Bu. Ibu cukup melaksanakan
sujud sahwi saja sebelum salam, itu sebagai gantinya. Kenapa kemudian orang yang meninggalkan tasyahud awal tidak membatalkan salat? Karena dia bukan rukun. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Jadi ini tasyahud yang pertama dikategorikan sebagai sunnah muakkadah atau sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya. Kemudian yang keenam, membaca kalimat tasyahud at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini namanya tahiyat. Tahiyat dan syahadat. Ya, tahiyat dan syahadat. Ini juga dikategorikan oleh pengarang sebagai sunnah muakkadah. Ada juga yang mengatakan wajib. Kemudian yang nomor 7, membaca Al-Fatihah serta surat dengan suara lantang dalam solat yang bacaan Fatihahnya, yang bacaan Fatihah serta suratnya dibaca dengan suara keras seperti maghrib, isya, subuh, ya. Jadi mengeraskan suara walaupun ibu solat sendirian, maka itu disunnahkan, sunnah muakkad di sini. Kemudian yang nomor 8, membaca Fatihah serta surat dengan suara pelan dalam solat yang bacaan Fatihahnya memang serta suratnya disuruh pelan seperti zuhur dan juga asar. Jadi mengeraskan di waktu-waktu dikeraskan, zuhur, asar, subuh, maghrib, isya, subuh, atau bacaan yang memang disunahkan untuk disirkan, tidak dikeraskan seperti zuhur dan asar, itu dua-duanya adalah sunnah muakkadah di sini. Kemudian juga yang nomor 9, membaca sholawat atas Nabi dalam tasyahud akhir yang dibaca setelah membaca tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi di sini juga pengarang memasukkan dari antara sunnah muakkadah adalah bersalawat yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah namanya, Bu, ya. Jadi lafaz salawat terbaik. Artinya salawat Ibrahimiyah ini tidak mesti ibu baca dalam tasyahud, bisa dibaca di luar salat. Kalau ibu ingin bersalawat dan memilih lafaz salawat terbaik, maka bacalah salawat Ibrahimiyah. Itu lafaz salawat terbaik, karena dalam beberapa lafaz kan ada yang sifatnya lebih afdal dibandingkan lafaz yang lainnya, seperti istighfar. Lafaz-lafaz istighfar itu kan banyak, tetapi di sana kan ada sayyidul istighfar, ada penghulunya istighfar. Lah dalam bacaan salat juga sama. Bacaan salat itu kan macam-macam, tapi ada sayyid, ada pemimpin atau yang paling afdal dari semua lafaz salawat. Dan ulama mengatakan salawat yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Makanya kenapa kemudian salawat ini dibaca saat salat, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim. Inilah diantara, kata beliau, 9 perkara yang dikategorikan sunnah muakkadah, atau sebagian ulama mengatakan istilah wajib. Kemudian yang kedua ada namanya sunnah ghairu muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah artinya bisa dilaksanakan, bisa tidak. Ya dilaksanakan dapat pahala, tidak juga tidak ada masalah.
Pertama membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Membaca iftitah, kan iftitah macam-macam, ini salah satu contohnya. Doa iftitah ini ya bisa membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, atau wajjahtu wajhiya lilladzi, macam-macam ya. Lah salah satunya adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini termasuk sunnah tetapi ghairu muakkadah. Kemudian yang kedua membaca ta'awudz pada rakaat pertama, dan juga membaca basmalah pada setiap rakaat dengan suara yang pelan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini juga bagian sunnah tapi ghairu muakkadah kata pengarang. Kemudian yang ketiga mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu ketika takbiratul ihram. Jadi ibu ketika permulaan salat, saat ibu takbir ya Allahu Akbar, itu kan disertakan dengan mengangkat tangan, Bu. Ibu harus bedakan ya mengangkat tangan dengan ucapan Allahu Akbar, Bu. Kalau ucapan Allahu Akbar itu rukun, tidak boleh ibu tinggalkan. Tapi kalau mengangkat tangan entah sebahu ataupun setelinga itu sunnah. Makanya ibu kalau sedang umroh atau haji, nampak ada orang takbiratul ihram itu tidak ngangkat tangan, diam saja kan. Ya karena memang mengangkat tangan hukumnya sunnah. Tapi walaupun demikian jangan ditinggalkan ya. Kemudian yang kedua ketika ibu ruku, itu juga kan diangkat tangannya sebahu atau setelinga. Kemudian yang ketiga ketika bangkit dari ruku. Ketika bangkit dari ruku juga disunahkan mengangkat kedua tangan sebahu atau setelinga. Serta ketika berdiri dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga. Inilah 4 tempat disunahkan ibu mengangkat tangan. Selebihnya ibu jangan angkat tangan. Karena ada orang yang latah kan, pokoknya setiap gerakan diangkat tangannya. Habis sujud pun ngangkat tangan dia. Mau bangkit dari sujud ngangkat tangan lagi. Duduk di antara 2 sujud ngangkat tangan. Ada orang yang latah semua ngangkat tangan. Tidak. Mengangkat tangan saat takbir itu cuman ada di 4 tempat. Pertama saat takbiratul ihram, yang kedua saat hendak ruku, yang ketiga saat bangkit dari ruku, dan yang keempat perpindahan dari rakaat ketiga. Ya, jadi hendak rakaat kedua ke ketiga itu disunnahkan mengangkat tangan. Kemudian pun di sini disebutkan yang keempat membaca amin. Membaca amin kapan? Saat imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi sebaiknya ucapan amin itu setara dengan ucapan aminnya imam, artinya harus senafas, Bu. Jadi ketika kita mendengar waladhdallin, maka serentak antara imam dan makmum membaca amin. Jadi jangan sampai telat gitu ya, imam sudah amin baru kemudian ibu amin. Jadi amin itu harus senafas antara ibu dengan imam. Pokoknya ibu dengar saja imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka segera ibu amin. Karena ada hadis yang mengatakan di sini, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin. Fa inna man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, segeralah kalian membaca amin. Lihat perintahnya
semata-mata mendengar dzalin saja, kata Rasul segera mengucapkan amin. Alasannya, siapapun yang bertepatan perkataannya dengan perkataan para malaikat saat mengucapkan amin, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah dilakukannya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, memanjangkan bacaan surat setelah Al-Fatihah, terutama di solat subuh. Kemudian memendekkannya dalam solat asar dan maghrib. Kemudian dibuat sedang dalam solat isya dan zuhur. Jadi di sini ada 3 kategori, Bu. Kapan surat pendek, kapan surat sedang, kapan surat panjang. Ya. Adapun saat solat asar dan maghrib disunahkan pendek bacaannya, Bu. Tidak usah panjang-panjang, karena waktunya memang tidak lama. Ya. Kemudian kalau zuhur dengan isya itu kan cukup panjang waktunya, maka sedangkan bacaannya. Tapi kalau subuh walaupun pendek, tapi karena Nabi SAW mencontohkan membaca tidak kurang dari 100 ayat, alasannya karena memang bacaan Quran di solat subuh itu disaksikan para malaikat berdasarkan Al-Quran, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda, bacaan Quran di salat fajar itu disaksikan para malaikat. Makanya salat subuh itu sangat dianjurkan untuk dibaca agak panjang. Ya, kalau zuhur dengan isya itu disedangkan bacaannya. Tapi kalau asar dengan maghrib itu disunahkan pendek bacaannya. Ya bolehlah sekali-kali dipanjangkan. Lah, memanjangkan bacaan surat setelah Al-Fatihah dalam salat subuh, kemudian memendekkannya atau menyedangkannya tadi, itu sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Artinya kalaupun subuh ibu tidak memanjangkan, ya sah-sah saja, karena mungkin terbatas hafalan. Tapi kalau mau dipanjangkan sampai 100 ayat tentu lebih baik lagi, karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan keterangan sebuah riwayat bahwa Umar menulis sepucuk surat kepada Abu Musa al-Ash'ari yang isinya, hendaklah, kata Umar, engkau membaca surat yang panjang dalam solat subuh. Kemudian kata beliau, membaca surat yang pertengahan dalam zuhur dan membaca surat pendek dalam solat maghrib. Jadi Umar menitip pesan kepada siapa? Kepada sahabat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ini yang kelima. Yang keenam, berdoa di antara dua sujud. Berdoa di antara dua sujud dengan membaca Rabbighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah dosaku, sayangilah aku, berilah aku kesehatan, berilah aku petunjuk, serta berilah aku banyak rizki. Jadi doa di antara dua sujud itu sunnah. Ya minimalnya ibu membaca Rabbighfirli, paling pendek. Kalau ibu tidak hafal Rabbighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni, cukup membaca Rabbighfirli 3 kali. Itu hukumnya sunnah. Ya. Kemudian yang nomor 7, membaca doa kunut pada rakaat terakhir salat subuh. Ini dikarenakan pengarang ini kan madhab Syafi'i, maka beliau mengkategorikan bahwa kunut subuh itu bagian daripada sunnah. Artinya kalaupun tidak dibaca ya tidak ada masalah, kan sunnah saja. Adapun bunyi doa dalam kunut subuh itu, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini wasrif anni syarra ma qadait, fa innaka la taqti wa la yuqdu alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alaita, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika wa minka la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Ini diantara lafaz
yang diajarkan saat kunut subuh, atau rakaat terakhir saat salat witir juga dibaca kunut ini. Tetapi sekali lagi bahwa pembahasan masalah kunut subuh ini memang pembahasan yang panjang. Ada yang mengatakan tidak sunnah, berarti lawannya bid'ah, tidak perlu dilakukan. Tapi ada yang mengatakan kunut subuh itu sunnah. Itu berawal dari lafaz hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani, di mana Nabi SAW yaqnut fi subhi hatta faraqad dunya. Beliau tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai beliau meninggal. Lafaz tambahan ini yang tertera dalam riwayat yang cukup panjang diperselisihkan oleh sebagian ulama, apakah lafaz tambahan ini sahih datang dari Nabi gitu ya, ataukah tidak, atau hanya itu tambahan perawi saja. Bagi yang mengatakan bahwa ini adalah tambahan syadz, tambahan yang menyelisihi tambahan yang lebih thiqah lagi, maka riwayatnya lemah, sehingga kunut subuh itu bid'ah, tidak perlu dilakukan. Bagi yang mengatakan tambahan ini adalah tambahan ziyadatun thiqah, ya tambahannya benar gitu ya, memperkuat riwayat yang lebih thiqah, maka kunut subuh itu sunnah. Makanya kita lihat dalam ikhtilaf madhab itu, dalam madhab Syafi'i ya kunut subuh itu sunnah, tapi dalam madhab Hambali kunut itu bagian daripada bid'ah karena riwayatnya lemah. Jadi perselisihan kunut subuh, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak, itu karena perselisihan antara sahih dan tidaknya lafaz hadis tadi. Yang mensahihkan sunnah, yang melemahkan bid'ah, sebenarnya di situ. Ya, tetapi tidak perlu kemudian diperpanjang tentang polemik masalah kunut subuh saja. Karena Imam Ahmad sendiri pernah ditanya tentang orang yang solat di belakang orang yang kunut. Jadi kalau ibu solat di belakang orang yang kunut subuh, sementara ibu meyakini tidak ada kunut dalam subuh, maka kata Imam Ahmad tetap kita harus mengikuti imam. Ibu angkat kedua tangan dan ibu aminkan, karena imam itu dijadikan untuk diikuti ibu. Apalagi di daerah-daerah yang kalau ibu tidak melakukan kunutnya bisa fitnah, bisa menjadikan fitnah. Seperti ibu di kampung-kampung, yang di kampung itu kan mayoritas mazhab Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i gitu umpamanya. Kemudian ibu pula bertolak belakang, tidak kunut alias membid'ahkan kunut, maka ibu akan membuat fitnah di lingkungan itu. Maka tidak ada masalah kalau ibu jadi makmum, imamnya kunut, angkat saja tangan, aminkan. Itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala saat ditanya tentang orang yang sholat di belakang orang yang kunut. Ya. Begitu juga umpamanya ibu kunut, imamnya tak kunut, ya ikut imam sajalah kan gitu ya. Seperti orang-orang yang umroh, orang Indonesia kan terbiasa kunut tuh Bu. Sementara di Mekah, di Madinah nggak ada kunutnya, ya ndak masalah kan itu ya, karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Jangan sampai kemudian gara-gara perkara ini, karena ada yang menganggap orang yang tidak kunut batal. Jadi habis sholat di Masjid Haram, sholat subuh, pulang ke hotel sholat subuh lagi Bu. Alasannya ini imam sudah tak kunut katanya. Akhirnya pulang ke hotel sholat subuh diulang sama dia. Ya ndak perlu gitu juga lah kan begitu ya. Karena kunut ini sunnah saja, dia bukan rukun yang membatalkan sholat. Ini yang ke-8, yang ke-7, yang ke-8. Tata cara duduk yang diriwayatkan dari Nabi SAW dalam sholat adalah duduk iftirash pada beberapa duduk dan duduk tawaruk pada duduk yang terakhir. Jadi kan ada gaya duduk Nabi itu kadang iftirash, meletakkan paha di atas tumit, terkadang juga tawarruk, melabuhkan paha di tembok kan gitu ya. Lah ini gaya-gaya duduk seperti ini sunnah hukumnya. Jadi bukan masuk pada perkara rukun gitu ya, karena terjadi silang pendapat di antara ulama ketika duduk yang hanya memiliki satu tasyahud.
apakah dia iftirash, apakah dia tawaruk. Ya, ada yang mengatakan iftirash, ada yang mengatakan tawaruk, kan begitu. Tapi kalau seandainya seseorang melakukan mungkin ada yang berpendapat iftirash, ada yang mengatakan tawaruk, ya sah-sah saja, dua-duanya sah, karena memang tata cara duduk yang seperti ini hanya sunnah dari Nabi SAW. Kemudian yang nomor 9, meletakkan kedua tangan di atas dada, di mana tangan kanan berada pada tangan kiri, berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Sahal bahwa orang-orang diperintahkan supaya meletakkan tangan kanan pada lengan kirinya ketika salat. Kemudian berdasarkan keterangan yang dituturkan Jabir, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna fantaza'aha wa wada'a al-yumna 'ala yusra. Satu ketika Rasul melintas di hadapan seseorang yang sedang salat, di mana ia meletakkan tangan kirinya pada tangan kanannya, maka beliau melepaskannya dan meletakkan tangan kanan pada tangan kirinya. Artinya sedekap dalam salat itu sunnah. Kemudian yang nomor 10, berdoa ketika sujud. Berdoa ketika sujud. Rasul mengatakan, ala inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan fa amma ar-ruku fa'azzimu fihi rabb wa amma as-sujud fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Ketahuilah bahwa sungguh aku larang membaca Al-Qur'an di saat ruku dan sujud. Adapun ruku, hendaklah kalian mengagungkan Allah subhana rabbiyal azim. Adapun sujud, kata Rasul, hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam doa, karena doamu saat sujud itu lebih pantas untuk dikabulkan. Jadi jangan sia-siakan ibu waktu sujud, terutama ibu sholat sendirian. Kalau sholat jamaah mungkin tergantung durasi imam ya, terkadang imam cepat, terkadang imam lambat. Kalau imamnya lambat, mungkin ibu bisa ada kesempatan berdoa setelah membaca surah Subhana Rabbiyal A'la. Tapi kalau sholat sunnah kan ibu yang ngatur durasinya kan. Namanya ibu sholat rawatib, sholat duha, sholat apa sajalah. Ketika ibu sujud kan yang ngatur durasi berapa lamanya sujud kan kita sendiri, namanya sholat sendirian. Lah disitulah kita disunnahkan banyak-banyak berdoa setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la. Kenapa di situ doa-doa orang-orang yang sujud itu sangat dikabulkan saat sholat? Di antara hikmahnya disebutkan para ulama, karena posisi sujud itu adalah posisi hamba sedang menghinakan diri kepada Khaliknya. Bayangkan kepala ini kan dari badan manusia adalah yang paling mulia, Bu. Wajah kita itu dari seluruh anggota badan kita yang paling mulia kita kan wajah, Bu. Terutama ibu-ibu, berapa ratus juta tuh orang menghabiskan untuk wajahnya, Bu ya. Terutama orang yang suka mermak wajah itu. Banyak duit dimakan wajah itu. Tiba-tiba kemudian wajah yang kita muliakan, kemudian yang kita habiskan uang di situ diletakkan di tanah. Menunjukkan apa, Bu? Menunjukkan dia ini sedang menghinakan dirinya. Menghinakan dirinya kepada siapa? Untuk Rabbnya. Lah, karena posisi itu adalah posisi yang sangat terhinanya seorang hamba di hadapan Rabbnya. Disitulah kenapa Rasul mengatakan faqaminun an yustajaba lakum. Maka orang yang sujud itu lebih pantas untuk dikabulkan doanya. Maka kalau ingin berdoa, lakukan saat sujud, terutama dalam sholat sendirian. Itu waktu sangat mustajab sekali. Adapun tentang pertanyaan, boleh enggak doa saat sujud setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la itu menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Medan, bahasa Padang umpamanya kan? Karena dia tidak pandai menggunakan bahasa Arab. Ada yang mengatakan bahwa Syekh Abdul Razak pernah ditanya, saya mendengar fatwa beliau, bahwa dibolehkan seseorang yang la yuhsinu al-arabiyah, orang yang tidak baik berbahasa Arab, artinya sama sekali tidak bisa bahasa Arab, maka boleh seseorang itu
berdoa dengan menggunakan bahasa yang ia ucapkan. Adapun apakah kemudian harus diletakkan di hati, tidak perlu. Ya, tidak perlu diletakkan di hati, boleh dilafadzkan. Tapi khusus bagi yang la yuhsinul arabiyah, kata beliau, bagi yang memang tidak pandai berbahasa Arab, boleh seorang berdoa dengan bahasa lain. Ini yang 10. Yang nomor 11, berdoa ketika tasyahud akhir. Setelah membaca salawat, maka seseorang kan dianjurkan berdoa untuk membaca 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup serta fitnah mati, dan dari keburukan fitnah al-masihi dajjal. Makanya kita lihat, Bu, kenapa tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu dibedakan bacaannya kan, Bu? Kalau tasyahud awal itu bacaannya sampai ke syahadat saja, Bu. Jadi tasyahud awal itu kalau ibu sholat maghrib di rakaat kedua gitu ya, atau sholat isya di rakaat kedua, maka ibu cukup sampai syahadat saja. Bacaannya at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik sampai di sini, Bu. Ini bacaan tasyahud awal sampai syahadat saja ya. Tapi kalau bacaan tasyahud akhir ditambah dengan sholawat, Bu. Jadi setelah kemudian at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu tambah dengan salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kenapa pada tasyahud akhir ditambah salawat, sementara tasyahud awal itu cukup sampai syahadat? Karena di tasyahud awal, di tasyahud akhir itu ada doa, Bu. Karena di tasyahud akhir ada doa ya, dan doa itu dianjurkan sebelum dipanjatkan membaca salawat. Setelah memuji Allah bersalawat baru berdoa. Nah, itulah kenapa dibedakan bacaan tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir ada salawatnya, karena setelahnya kita dianjurkan berdoa. Di antara doa yang dianjurkan adalah doa meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnati al masih dajjal. Atau Rasul menambah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan dari hutang. Jadi sampai Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau berlindung dari hutang dalam setiap doa di akhir solatmu? Kata Ummu Salamah. Maka Rasul mengatakan, ya, karena orang hutang itu kalau bicara dusta, kalau dia berjanji pasti suka khianat. Makanya Nabi SAW juga terkadang membaca Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram setelah membaca 4 perlindungan ini. Ini yang ke-11. Kemudian yang ke-12, salam sambil menoleh ke sebelah kanan. Ya, salam yang rukun itu kan ucapan salamnya, assalamualaikum warahmatullahi, tapi menolehnya, Bu, itu sunnah. Sekalipun ibu tidak tolah-toleh ke kiri ke kanan, tapi ibu membaca assalamualaikum warahmatullahi, itu sah-sah saja, karena menoleh itu hukumnya sunnah saja. Kemudian yang nomor 13, salam yang kedua kali sambil menoleh ke sebelah kiri juga. Itu juga berdasarkan riwayat
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadu khaddihi. Nabi mengucapkan salam sambil menoleh ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri sehingga warna putih pipinya nampak. Dan yang ke-14 berzikir. Jadi kalau setelah salam sunnah hukumnya berzikir. Jangan sampai kemudian ibu tidak berzikir. Ya. Dan yang pertama zikir tentu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar dulu, Bu, ya. Membaca istighfar. Kenapa selepas salat kita disunahkan membaca istighfar minimalnya 3 kali, astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih, atau astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sebagian ulama mengatakan bahwa membaca istighfar setelah solat itu untuk menyempurnakan solat. Yang namanya solat, ibu, pasti ada kekurangan. Siapa sih yang sanggup 100% solat kita itu mendapatkan pahala full? Nggak ada. Pasti di antara kita kalau solat itu ada kekurangan, kan, Bu? Entah ibu melamun, kurang tumakninah, kurang khusyuk, bacaannya belepotan, gerakannya tidak bagus, mestilah kan gitu. Dalam solat kita ini terkadang ada kelalaian. Lah, untuk menyempurnakan kelalaian itu, maka kita disunahkan untuk istighfar. Kita meminta ampun kepada Allah selepas solat. Maksudnya meminta ampun akan kelalaian yang kita lakukan saat solat. Makanya kemudian disunahkan membaca istighfar 3 kali, ya, saat selepas solat, bagian daripada zikir itu astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dan begitu seterusnya, ya. Kemudian juga baru membaca lafaz-lafaz yang lainnya, seperti di sini dicontohkan, ibu baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram berdasarkan hadis Tsauban. Kemudian ibu bisa tambah dengan bacaan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik berdasarkan hadis Mu'ad bin Jabal. Atau ibu bisa menambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah. Ataupun ibu bisa menambah dengan ayat kursi, karena Rasul mengatakan tentang keutamaan membaca ayat kursi selepas salat wajib itu, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali tinggal kematiannya saja. Atau ibu membaca tasbih, ya, tasbih sebanyak 33, tahmid sebanyak 33, takbir sebanyak 33, kemudian disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka sebagai pahalanya Rasul mengatakan ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa yang membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 disertakan dengan kalimatut tauhid la ilaha illallah, maka akan diampuni dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Ini kalau ibu ada kesempatan. Tapi kalau ibu tidak ada kesempatan karena terlampau mepet waktunya, maka boleh ibu gunakan 10 kali saja. Jadi tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, kemudian takbir 10 kali. Jadi kalau mepet waktunya lah kan itu ya, tidak bisa 33, maka pakai yang 10 nah gitu ya. Ataupun dari Sa'ad bin Al-Waqi'ah juga ditambahkan doa yang biasa dibaca Rasul selepas salat itu, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Inilah diantara zikir-zikir yang disunahkan dilafadzkan selepas salat wajib. Wallahu alam, saya kira pertemuan kali ini cukup
membahas yang disunahkan. InsyaAllah nanti minggu depan kita masuk pada hal-hal yang dimakruhkan dan yang membatalkan. Taib, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Apabila kita menyewa rumah, terus saat kita masuk itu di pekarangan rumah itu sudah full dengan tanaman baik bunga ataupun tanaman yang berbuah. Saat berbuah itu apakah kita penyewa itu boleh memakannya, mengambilnya atau izin dulu pada yang rumah? Iya, alhamdulillah. Tentang sewa menyewa, ya tentu itu kembali ke kesepakatan, Bu. Al-muslimu ala syurutihim. Seorang muslim itu harus diawali dengan kesepakatan yang dituangkan. Jadi ketika ibu menyewa rumah, kebetulan di depan rumah itu ada pekarangan, di situ ada pohon mangga, pohon jambu, rambutan, duren atau apalah namanya, ya. Ya ibu bilang nanti ketika awal nyewa itu, saya sewa rumahmu itu dengan pekarangannya, dan kalau seandainya ada buah-buahan boleh ndak saya ambil. Itu bagian daripada sewa menyewa umpamanya. Ya kalau yang punya rumah ya ndak apa-apa, ya sudah nikmati saja. Tapi kalau seandainya ketika ibu sewa rumah, saya yang punya rumah, ibu sewa rumah saja, pohon mangga di depan kalau berbuah, ibu jangan ambil umpamanya kan. Kemudian tertuang dalam syarat-syarat kesepakatan, ya tidak boleh diambil. Jadi tetap harus ada izin. Karena ibu posisinya sewa, Bu. Dahulu, Bu, di zaman Bani Israel ada kisah. Jadi ada seseorang itu membeli kebun. Si A menjual kebun kepada si B. Setelah kemudian dijual oleh si A ke si B ini kebun tadi, maka oleh si B ini mulai dimanfaatkan kebun itu, mulai dicangkuli sama dia. Tiba-tiba setelah mencangkuli kebunnya kaget. Kenapa? Karena di kebun yang sudah dibelinya ada harta karunnya. Jadi ada peti isinya macam-macam barang-barang berharga, dari perhiasan-perhiasan mahal, dari emasnya, jamrudnya, peraknya, macam-macam lah. Intinya dapat harta karun. Tetapi karena dia merasa bahwa dia hanya membeli tanah dan harta karun itu bukan hak milik dia, jadi dia hendak mengembalikan kepada orang yang menjualnya. Dibawanya harta karun itu yang banyak tadi kepada orang yang menjual tanah itu. Tapi setelah kemudian diberikan kepada orang yang menjualnya, orang yang menjualnya tidak mau. Justru mengatakan, aku menjual lahan beserta isi-isinya. Kalau engkau menemukan apapun di lahanku yang sudah kujual kepadamu, itu milikmu. Tetapi yang membeli lahan ini mengatakan, oh tidak bisa, aku membeli tanahmu bukan harta karunmu, katanya. Tuh Bu, zaman dulu Bu, ya kan. Kau zaman sekarang mana ada cerita kayak gini, nemu harta karun ya disembunyikanlah sak karun-karunnya di situ. Akhirnya kemudian bertengkar Bu gara-gara harta karun itu. Sampailah ke pengadilan. Sampai hakim geleng-geleng kepala, kok rebutan harta karun, nggak mau menerima harta karun, bukan rebutan harta karun, artinya saling menyerahkan. Dua-duanya tidak mau dan dua-duanya menganggap tidak berhak. Sehingga kemudian karena Pak Hakimnya bingung, Pak Hakim mengatakan kepada pembeli, kamu punya anak? Iya. Anakmu siapa? Laki-laki. Kemudian Pak Hakim mengatakan ke penjual, kamu punya anak? Iya. Anakmu siapa? Perempuan. Kata Pak Hakim, dah nikahkan saja kedua anak kalian dan sebagai maharnya harta karun itu. Itu zaman dulu tuh seperti itu. Ya, maka sebagai bentuk amanah kita Bu, kalau ibu sewa rumah, ya dikhawatirkan yang menyewakan kepada kita itu hanya rumahnya saja.
Jadi kalau ada tanaman, ada apa, ya ibu bagusnya izin ke yang punya. Takutnya tidak termasuk gitu ya. Saya kira itu lebih ikhtiyat, adanya kehati-hatian. Wallahu a'lam. Ya, waalaikumsalam. Iya. 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 Ya, alhamdulillah. Yang namanya membaca itu harus menggerakkan bibir, Bu. Kalau dalam hati itu bukan membaca. Yaitu zikir, maksudnya zikir hati. Jadi yang namanya melafadzkan itu, yang membaca harus melafadzkan, minimalnya terdengar oleh diri sendiri. Yang umpamanya dalam sholat sir, ibu sendirian sholat di rumah, duhur, asar, itu kan waktu-waktunya sholat yang tidak dikeraskan. Tetap ibu baca, minimalnya ibu yang dengar. Ibu yang dengar. Jadi jangan sampai diletakkan dalam hati. Kalau dalam hati tidak membaca artinya. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah boleh membaca doa di tasyahud akhir dengan bahasa selain Arab? Ya, tadi kembali kepada fatwa Syekh Abdul Razak tadi ketika membahas tentang bolehkah doa dalam sujud bahasa selain bahasa Arab. Ya, syaratnya saya kira sama bagi yang tidak baik dalam bahasa Arabnya, memang sama sekali tidak pandai berbahasa Arab. Saya kira tidak ada masalah dengan bahasa selain Arab. Ya, boleh menggunakan bahasa Indonesia dan diletakkan dalam lisan, bukan dalam hati. Ya, boleh. Ya, wallahu alam. Ini di YouTube ada yang bertanya tentang sujud sahwi, apakah dilakukan sebelum salam ataukah sesudah salam? Ya, sujud sahwi itu dikarenakan 3 perkara. Pertama karena mengurang, yang kedua karena menambah, yang ketiga karena ragu-ragu. Adapun kapan sujud sahwi dilakukan sebelum atau sesudah salam, kalau dalam bentuk pengurangan maka dilakukan sebelum salam. Tapi kalau bentuk penambahan maka dilakukan setelah salam. Adapun bacaannya, karena bacaan sujud sahwi itu kebanyakan lemah, maka dikembalikan kepada bacaan yang umum, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Wallahu alam. Ya. Waalaikumsalam. Gimana? Menjama sholat setiap hari. Kenapa masalahnya? Di perusahaannya. Oh, di luar negeri. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya sholat yang menggabungkan hanya 3 waktu saja itu yang melakukannya orang-orang Syiah, Bu. Orang-orang Syiah itu tidak pernah sholat 5 waktu, Bu. Orang Syiah itu hanya 3 waktu saja, dengan cara menggabung-gabungkan sholat tadi, subuh 1, duhur asar 1, isya sama maghrib 1. Jadi hanya 3 waktu orang Syiah itu. Sementara kita orang ahli sunnah wal jamaah, sholat itu 5 waktu, tidak boleh menjamak hukum asalnya kecuali karena ada alasan karena sebuah masyaqqah. Ada uzur yang sangat syar'i sehingga harus menjamak, menggabungkan. Ya. Adapun dalam kondisi darurat, saya kira tidak ada masalah seseorang itu menjamak sholat. Tetapi sampai kapan, Bu? Sampai kapan, kan harus ada limitnya. Kalau terus dia tidak keluar dari perusahaan itu, si menjamak saja, sebaiknya ya pindah perusahaan lah, kan itu ya. Jangan mengorbankan ibadah gara-gara seseorang itu mengejar dunia. Tapi kalau memang di situ ada kontrak
sampai waktu tertentu gitu ya, umpamanya kontrak 2 tahun, habis 2 tahun selesai dia pulang, kemudian sholatnya normal lagi gitu ya, kemudian nanti kerja lagi, kontrak lagi, saya kira tidak ada masalah kan, ada waktu jedanya, tidak melakukan seumur hidup seperti itu. Jadi wallahu alam, kalau memang seseorang itu terganggu ibadahnya sih, sebaiknya cari pekerjaan lain, karena jangan sampai dikorbankan ibadah karena sebuah dunia sebenarnya. Tapi kalau memang tidak ada tempat kerja kecuali di situ, memang skillnya di situ, tidak bisa kerja di tempat lain, dan dari pihak perusahaan memang melarang sholat gitu ya, kecuali dengan cara menjamak tadi, insya Allah saya kira tidak ada masalah. Walaupun sebaiknya seseorang itu ya mencari pekerjaan yang tidak mengganggu ibadahnya. Wallahu a'lam. Ya. Doa untuk orang tua. Kapan maksudnya? Dalam sholat. Ya tergantung niatnya, Bu. Kalau kita membaca itu dalam hati kita itu mendoakan orang tua kandung atau mertua atau orang tua yang sudah merawat kita, ya Allah tahu maksud doa kita. Karena innamal a'malu biniat kan. Ibu ini niat ibu mendoakan siapa dengan lafaz itu, Allah tahu. Bahkan kalaupun kita tidak ada niat sebelum kita melafadzkan pun Allah sudah tahu maksudnya. Ya, itu tergantung niat kita mendoakan siapa. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdihi. Boleh silakan. Tentang zikir pagi petang itu boleh dicicil atau harus langsung sholat subuh itu? Boleh dicicil, Bu, selama masih pagi. Jangan dicicilnya sampai siang karena tidak ada zikir siang, Bu. Umpamanya ibu habis duduk gitu kan, habis subuh ibu baca 2-3 lafaz, kemudian ibu cuci piring karena tidak hafal harus baca buku, cuci dulu sebentar masih pagi, kemudian duduk lagi ambil lagi bukunya dibaca lagi, tidak ada masalah selama ibu masih pagi. Jangan dicicil sampai siang pula kan itu. Begitu juga zikir petang, ya bisa dicicil, tidak ada masalah. Ya. Yang penting dalam waktunya jangan sampai keluar. Namanya zikir pagi berarti ya di waktu pagi, zikir sore berarti di waktu petang. Karena tidak ada riwayat harus duduk diselesaikan, tidak ada. Ataupun mungkin ibu karena ada suatu hal sehingga tidak dibaca semua, nggak masalah, nggak bisa dibaca semua umpamanya, hanya beberapa lafaz saja ibu baca. Ya kalau dibaca semua lebih baik, tapi kalaupun dibaca hanya beberapa lafaz, kan banyak zikir pagi petang itu yang diajarkan. Umpamanya hanya bisa membaca 1 atau 2 lafaz yang diajarkan Nabi, ya tidak ada masalah. Tapi kalau sempurna ibu baca semua itu lebih baik. Wallahu a'lam. Baik, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu